Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak ucapkan kepada murid-murid kelas 5 yang berbahagia. Alhamdulillah, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmat dan hidayahnya serta karunia-Nya kita masih bisa melakukan pelajaran pendidikan agama Islam walaupun dalam kondisi belajar mengajar jarak jauh. Dan salawat seiring salam marilah kita curahkan kepada penghulu alam, yakni Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana atas perjuangan beliaulah kita bisa memeluk agama Islam yang indah ini. Minaz zulumati ilan nur. Salam sejahtera Bapak ucapkan kepada murid-murid kelas 5 yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki tema 7 yang berjudul Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Murid-murid yang berbahagia, percaya kepada Rasul-Rasul Allah termasuk salah satu rukun iman yang keempat. Beriman kepada Rasul-Rasul hukumnya wajib bagi setiap muslim. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah berarti mempercayai bahwa Allah telah menugaskan manusia pilihan sebagai utusannya untuk menyampaikan risalah keesaan Allah kepada umat manusia pada zaman tertentu di muka bumi. Para Rasul datang silih berganti membawa wahyu Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Tujuannya agar manusia dapat hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Para Rasul mempunyai tugas yang sangat berat dan sangat mulia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibu taugut. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taugut. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 36. Murid-murid yang berbahagia, iman kepada Rasul artinya mempercayai dengan sepenuh hati kita atas kedatangan para Rasul, mulai dari Rasul pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam hingga Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dibawa oleh para Rasul sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu rangkaian yang memiliki satu tujuan, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala berupa syariat atau hukum tertentu yang kemudian disampaikan atau diajarkan kepada umatnya. Para Rasul memiliki sifat-sifat yang mulia seperti jujur. Oleh karena itu, sebagai seorang yang beriman harus meneladani sifat-sifat para Rasul seperti jujur. Orang yang beriman harus jujur dalam bertindak, apalagi sebagai seorang pelajar yang beriman. Sikap jujur harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam belajar maupun dalam bertutur kata. Murid-murid yang berbahagia, Rasulullah artinya utusan Allah. Allah tidak menghendaki manusia hidup dalam kegelapan atau kebodohan. Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan ajaran yang hak dan menunjukkan jalan yang lurus agar
manusia terhindar dari kesesatan. Para rasul umumnya adalah manusia dari kaum laki-laki pilihan yang maksum atau terjaga dari segala perbuatan tercela. Allah menghiasi mereka dengan akhlak yang mulia dan budi pekerti yang luhur, seperti jujur, patuh, santun, dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni lakum rasulun amin. Yang artinya, sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat ke-125. Murid-murid yang berbahagia, ajaran para rasul yang datang lebih dahulu hanya berlaku bagi umatnya dan terbatas zamannya, hingga datang rasul berikutnya. Pada hakikatnya, secara umum ajaran para rasul itu sama, yakni mentauhidkan atau mengajarkan keesaan Allah. Umat Islam wajib mempercayai ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, sebab ajaran Islam yang disampaikannya berlaku bagi seluruh umat manusia sepanjang masa hingga akhir zaman. Namun, jika diuraikan secara umum, ajaran para Rasul Allah kepada umatnya dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, keimanan atau kepercayaan, yakni keimanan atau kepercayaan dapat pula dikhususkan kepada bidang akidah. Maksudnya, semua Rasul mengajarkan bahwasanya hanya Allah yang wajib disembah dan yang wajib kita imani. Yang kedua, masalah akhlak. Akhlak yaitu ajaran tentang moral atau etika bagi manusia agar dapat bertingkah laku atau bersikap terpuji. Dengan ajaran akhlak yang terpuji, manusia dituntun menuju keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, masalah ibadah. Ibadah yaitu ajaran tentang pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia diwajibkan untuk melaksanakan ibadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Murid-murid yang berbahagia, para Rasul Allah membawa risalah ketauhidan untuk disampaikan kepada umatnya. Mereka dengan jujur dan sabar menyampaikan risalah Allah, walaupun banyak cobaan dan ujian yang mereka hadapi. Mereka tetap sabar menyampaikan risalah Allah. Jumlah nabi dan rasul sangat banyak, tetapi yang wajib diketahui berjumlah 25 nabi. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulam min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum ma lam naqsus 'alaika. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, wahai Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Al-Quran Surat Al-Ghafir ayat 78. Murid-murid, jumlah nabi dan rasul tidak ada yang mengetahui secara pasti. Hanya Allah yang mengetahui jumlahnya. Sebagian jumhur ulama mengatakan bahwa jumlah nabi dan rasul seluruhnya ada 124.000 nabi, dan yang diangkat menjadi rasul berjumlah 313 nabi. Adapun yang wajib diketahui hanya 25 nabi saja. Murid-murid yang berbahagia, untuk tugas kalian di rumah silahkan tulis nama-nama 25 nabi dan rasul di buku catatan kalian. Jika sudah selesai, silahkan foto dan kirim ke nomor pribadi Bapak saja, jangan di grup. Nanti setelahnya akan Bapak nilai seperti biasa. Nah,
Mungkin hanya ini saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.